Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Andra. Saya mahasiswa Ilmu Hukum semester 4 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang disparitas putusan hakim dalam perkara perceraian akibat murtad di pengadilan agama. Putusan hakim nomor perkara 0249 garis miring PDTG garis miring 2016 garis miring PA Palu dan putusan hakim nomor perkara 57 PDTG garis miring 2017 garis miring PA Jayapura. Lalu apa itu sih disparitas? Disparitas adalah perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum yang nantinya bisa mengimplikasi pada suatu putusannya. Bahwa di dalam putusan dengan nomor perkara 0249 garis miring PDTG garis miring 2016 garis miring PA Palu, penggugat merupakan seorang istri yang sah atas pernikahannya dengan tergugat lewat kantor urusan agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, yang telah dicatat pada kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah. Pun alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian tersebut sebagaimana termuat dalam putusan bahwa penggugat merasa rumah tangga ini ketidakharmonisan dalam rumah tangga ini terjadi sejak awal 2014 pada bulan Desember. Antara penggugat dan tergugat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan tergugat ini adalah seorang murtad. Tergugat sering berkata kasar dan pihak tergugat juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Dan tergugat juga sudah tidak menafkahi penggugat sejak tahun 2014. Dalam perkara ini, majelis hakim memutuskan bahwa menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patuh untuk menghadapi ke persidangan tetapi tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat dengan jatuhkan talak satu bain sugro tergugat terhadap penggugat, memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Tatangga dan kantor urusan agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp316.000. Lalu bagaimana latar belakang dari putusan Hakim nomor 57 garis miring PDTG garis miring 2017 garis miring PA Jayapura? Penggugat dengan surat gugatannya mengajukan gugatan perceraian atau cerai gugat yang terregister pada tanggal 7 Februari 2017 dengan nomor perkara 57 PDTG 2017 PA Jayapura dan diputus oleh rapat permusyawaratan majelis pada tanggal 11 April 2017 dengan alasan utama penggugat mengajukan gugat cerai karena penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan sehingga penggugat dan keluarga penggugat merasa dibohongi oleh tergugat. Karena pada saat menikah, tergugat berjanji akan tetap memeluk agama Islam dengan sungguh-sungguh. Nomor putusan dalam perkara nomor 57 PDTG 2017 PA Jayapura ini, majelis hakim memutuskan bahwa menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat dengan perstrike, mempasah pernikahan penggugat dengan tergugat, memerintahkan kepada panitia Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama distrik Jayapura Utara dan distrik Jayapura Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000. Lalu, dalam amar putusan tersebut ada perbedaan, yaitu dalam Pengadilan Agama Palu, hakim memutuskan bahwa talak satu bain sugro berdasarkan pada dasar hukumnya yaitu pasal 116 hukum F yang berbunyi perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut.
Pasal 119 ayat 2 huruf C, komplikasi hukum Islam yang berhubungan dengan petitum penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sugro. Dan kitab Ghoyatul Muhram Lisya Fihil Majidi yang artinya, dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu. Lalu bagaimana putusan hakim dalam Pengadilan Agama Jayapura yang menjatuhkan amar putusannya, yaitu pasah berdasarkan pada pasal 116 huruf H, komplikasi hukum Islam yang berbunyi tentang perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dan juga hakim ini mengambil pada kitab Daulul Hukam yang artinya murtad salah satu seorang suami istri membatalkan nikah secara otomatis tanpa perlu keputusan hukum pengadilan. Lalu apa sih faktor yang terjadi terhadap disparitas putusan hakim ini? Padahal kasus tersebut sama, yaitu tergugatnya murtad. Pada putusan nomor 249 PDTG 2016 PA Palu, majelis hakim ini belum memperhatikan konsep maqasid al-syariah, yaitu menjaga agama. Hal ini berkaitan dengan murtad, tentu sangat erat kaitannya dengan kemaslahatan umat manusia, khususnya agama Islam. Kaitannya dengan maqasid al-syariah ini juga untuk menghindarkan keburukan dan mewujudkan kebaikan. Sebaliknya dengan putusan nomor 57 PDTG 2017 PA Jayapura, syarat akan kemaslahatan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan tidak terpaku pada undang-undang perkawinan atau komplikasi hukum Islam saja. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang disparitas putusan hakim pada perkara perceraian akibat murtad ini. Saya harap ilmunya bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.